Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pak Alkindi, dalam mata pelajaran IPA. Pada hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya mengenai kelestarian alam. Lebih tepatnya lagi, tema D, subtema 3. Hari ini kita akan belajar mengenai kelestarian hutan. Bagaimana cara menjaga kelestarian hutan, dampaknya apa saja jika kita tidak melestarikan hutan, dan juga kita akan belajar mengenai pengelolaan sampah. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan tayangan berikut ini. IPA, tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Pada materi hari ini, kita masih belajar mengenai keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Akan tetapi, fokus kita pada hari ini adalah yang pertama. Kita akan belajar mengenai eksploitasi hutan. Kemudian, dampak eksploitasi hutan. Manfaat sumber daya hutan. Cara menjaga kelestarian hutan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan sampah dan barang bekas. Dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu apa itu eksploitasi. Nah, eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Segala sesuatu usaha tersebut disebut eksploitasi. Salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Kita memang berhak untuk mengeksploitasi hutan, tetapi kita harus ingat tidak boleh secara berlebihan. Berikut ini beberapa contoh akibat dari eksploitasi hutan yang berlebihan. Yang pertama, berkurangnya ketersediaan oksigen. Seperti sebagaimana kita ketahui, penghasil oksigen adalah tumbuh-tumbuhan. Jika pohon secara berlebihan ditebang, tentu saja akan mengurangi ketersediaan oksigen. Berikutnya yang kedua, suhu bumi semakin meningkat atau menyebabkan global warming. Karena pohon adalah penghasil oksigen yang membantu membuat suhu di bumi menjadi semakin sejuk. Tanpa adanya hutan, suhu di bumi juga akan menjadi semakin panas. Yang ketiga, dampaknya rawan terjadi bencana alam, misalnya banjir. Karena pohon berfungsi untuk menangkap air hujan. Dan yang keempat, berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Habitat adalah tempat tinggal di mana hewan-hewan tersebut hidup. Karena hewan-hewan biasanya tinggal di hutan, tanpa adanya hutan, mereka tidak lagi mempunyai rumah atau tempat untuk mencari makanan. Karena tidak ada hutan, biasanya hewan-hewan tersebut akan mendatangi perkampungan atau tempat tinggal manusia terdekat. Manfaat sumber daya hutan. Yang pertama, hutan bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan rekreasi. Yang kedua, sebagai penghasil oksigen atau udara bersih. Yang ketiga, mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor. Yang keempat, sebagai habitat berbagai macam hewan dan tumbuhan. Yang terakhir, sebagai tempat penyimpanan air tanah bagi makhluk hidup lainnya. Hutan banyak memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, kita wajib menjaga kelestarian hutan. Penebangan hutan dapat merusak lingkungan. Dampak yang pertama dari penebangan hutan, mengurangi kesuburan tanah. Tanpa adanya pohon, tanpa adanya daun yang menjadi pupuk, tanah semakin lama akan semakin gersang, tidak lagi subur. Yang kedua, menyebabkan pemanasan global, di mana pohon menghasilkan oksigen dan membuat suhu di bumi menjadi lebih sejuk.
3. Menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. Karena pohon-pohon di hutan adalah tempat hewan-hewan tinggal dan mencari makan. Yang keempat, menyebabkan terjadinya bencana banjir atau tanah longsor. Yang kelima, dampaknya mengurangi keanekaragaman hayati di hutan. Penebangan secara berlebihan membuat jenis-jenis tanaman keanekaragaman hayati di hutan semakin berkurang. Cara menjaga kelestarian hutan. Yang pertama, menebang pohon yang sudah tidak produktif. Nah, kita bisa memanfaatkan pohon-pohon yang sudah tua, ditebang dan dimanfaatkan kayunya. Yang kedua, mencegah adanya penebangan hutan secara liar dan sembarangan. Jika kita menemukan ada seseorang yang menebang atau sekelompok orang yang menebang hutan secara berlebihan, kita bisa melaporkannya ke pihak yang berwajib. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam hutan secara bijaksana. Secara bijaksana itu bagaimana? Seperlunya saja, tidak berlebihan, dan juga menanamnya kembali jika sudah ditebang. Cara menjaga kelestarian hutan yang keempat, menerapkan sistem tebang pilih dengan membatasi jenis pohon yang dapat ditebang. Jadi, seperti yang ada di awal, kita tidak boleh asal menebang pohon. Kita pilih yang tua-tua saja. Kita tinggalkan yang masih muda agar bisa tumbuh, menjadi besar, dan bisa dimanfaatkan lagi untuk kedepannya. Yang kelima, melakukan reboisasi. Menanam satu tanaman untuk mengganti satu pohon yang ditebang. Kita tidak hanya menebang saja, kita harus menanamnya kembali. Tebang, tanam agar terjaga kelestarian hutan. Jumlah pohon yang ada di hutan agar terjaga juga. Pengelolaan sampah dan barang bekas. Barang-barang bekas dan sampah dapat diolah atau dimanfaatkan kembali dengan cara 4R. R yang pertama, reuse. R yang kedua, reduce. R yang ketiga, recycle. R yang keempat, replace. Peran 4R bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Nah, reduce. Reduce adalah mengurangi. Bahasa Inggrisnya mengurangi adalah reduce. Mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sesedikit mungkin. Contohnya, agar kita tidak sering membuang sampah atau mengurangi sampah, membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Karena kalau kita membeli minuman kemasan, kita akan memperbanyak sampahnya. Akan tetapi, jika kita membawa minum dari rumah, kita bisa minum tanpa harus membuang sampah lainnya. Reuse, menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau yang berbeda. Contohnya, sampah kaleng-kaleng cat bisa dihias, dirapikan untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Misalnya botol-botol minuman tadi bisa digunting, kemudian dicat, dihias menjadi tempat pensil atau pot, dan lain-lain. Reuse adalah bahasa Inggris, dengan bahasa Indonesianya adalah menggunakan kembali. Recycle, yang dalam bahasa Indonesia berarti mengolah kembali. Recycle atau mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Sampah-sampah dedaunan, ranting bisa diolah menjadi kompos. Yang terakhir, replace. Dalam bahasa Indonesia berarti mengganti. Mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya,
memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Kenapa menggunakan sapu tangan lebih baik daripada menggunakan tisu? Karena jika kita menggunakan tisu, setelah dipakai tisu maka akan dibuang. Dibuangnya tisu berarti semakin banyak sampah. Berbeda dengan sapu tangan. Setelah dipakai, sapu tangan bisa dicuci kembali dan digunakan lagi tanpa ada sampah yang harus dibuang. Contoh lainnya seperti kantong plastik. Ketika kita belanja di Indomaret atau Alfamart, kita lebih baik membawa kantong sendiri, tas sendiri untuk meletakkan barang-barang yang kita beli daripada membeli kantong plastik. Karena kantong plastik biasanya sekali pakai, setelah dipakai akan dibuang, dan sampah tersebut bisa mengotori lingkungan dan menumpuk. Nah, untuk materi hari ini sampai di sini. Sekarang untuk tugasnya mengerjakan evaluasi 3 di halaman 121. Hanya IPA saja, nomor 13 sampai 18. Hasil difotokan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Selamat mengerjakan, jaga selalu kebersihan dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.